dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang kekuasaan pemerintah dan legitimasi masyarakat. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Jessi Anastasia. Perkenalkan, saya Aulia Sofia. Perkenalkan, aku Yolanda Aurelia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bila. Perkenalkan, nama saya Rangga Marsanipun Puspa Saputra. Oke teman-teman, jadi dalam subtema kali ini yaitu tentang kekuasaan pemerintah dan juga legitimasi masyarakat akan diawali oleh saya. Jadi kita akan mulai dari pembahasan yang awal, yaitu kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu kewenangan. Jadi gimana tuh maksudnya? Oke teman-teman, mari kita pahami dulu apa sih itu kewenangan dan kekuasaan. Jadi kewenangan itu adalah suatu hak, kemudian kekuasaan itu adalah suatu kemampuan penguasaan. Oke, kita contohkan seperti ini aja teman-teman. Ketika seseorang memiliki kewenangan, maka sudah tentu ia memiliki kekuasaan terhadap haknya tersebut. Tetapi kekuasaan tidak selalu kewenangan. Jadi ketika ada seseorang yang hanya memiliki kemampuan untuk menguasai, tapi ia tidak memiliki hak atau kewenangan, maka ia tidak bisa menguasai atau memiliki hak. Begitupun sebaliknya, kekuasaan tidak selalu kewenangan. Jadi di sini berarti ketika seseorang tersebut hanya memiliki kekuasaan atau hanya memiliki kemampuannya saja, tapi dia tidak memiliki hak, maka ia tidak berhak terhadap hak tersebut. Kemudian kewenangan, ia memiliki keabsahan atau legitimate power. Legitimate power itu artinya penguasaan yang sah. Jadi dapat kita ambil ya teman-teman. Jadi ketika seseorang di sini memiliki kewenangan, maka sudah pasti dia memiliki legitimate power atau penguasaan yang sah. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki kewenangan, tapi dia hanya memiliki kekuasaan, maka ia tidak memiliki legitimate power atau penguasaan yang sah. Kemudian, yang punya kekuasaan politik itu mempunyai pengaruh besar terhadap kepembuat atau kepelaksana. Jadi maksudnya di sini, saya yakin ya teman-teman kita sudah merasakannya di keseharian kita bagaimana politik Indonesia ini mengatur aturan untuk kita. Kemudian setiap masyarakat mempunyai tujuan dan cita-cita. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia di luar sana itu memiliki tujuan dan cita-citanya. Kemudian tujuan dan cita-cita tersebut itu dianggap sebagai tugas. Dan yang berhak melaksanakan tugas-tugas tersebut itu adalah lembaga pemerintahan seperti presiden, kemudian pejabat petinggi negara, menteri-menteri, dan para lembaga pemerintah yang lainnya. Kemudian kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu sumber kewenangan. Jadi sumber kewenangan itu ada 5 teman-teman. Yang pertama ada sumber kewenangan tradisi. Jadi sumber kewenangan tradisi itu adalah kepercayaan yang berakar, kemudian dilestarikan terus-menerus. Kita ambil contohnya saja seperti raja ya. Bagaimana seorang raja tersebut itu bisa memiliki kewenangan sebagai seorang raja? Yaitu tentunya dari ayahnya terdahulu yang juga menjabat sebagai raja. Kemudian yang kedua adalah sumber kewenangan yang berasal dari Tuhan, dewa atau wahyu. Jadi dalam sumber kewenangan ini itu bersifat sakral ya teman-teman. Kita contohkan saja seperti yang kemarin waktu di kelas sudah saya jelaskan, yaitu kita contohkan saja Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ini memiliki kewenangan sebagai nabi dan menjadi pedoman kita seluruh umat Islam, yaitu pasti tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan dari umat Islam. Kemudian yang ketiga itu ada sumber kewenangan yang berasal dari kualitas pribadi seorang pemimpin. Jadi pada sumber kewenangan ini itu melihat kualitas pribadi dari sang pemimpin tersebut. Kita contohkan saja Pak Jokowi ya, presiden kita saat ini, bagaimana beliau bisa mendapatkan kewenangan sebagai presiden, yaitu karena beliau ini memiliki karismatik sebagai pemimpin dan juga dapat memukau seluruh masyarakat Indonesia agar beliau ini bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian sumber kewenangan yang keempat adalah sumber kewenangan dari undang-undang, yaitu maksudnya ketika suatu kelompok ini menggunakan sumber kewenangan dari undang-undang, maka sumber kewenangan tersebut itu berdasarkan hukum. Kemudian sumber kewenangan yang terakhir adalah sumber kewenangan dari seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang iptek dan juga kekayaan.
Jadi maksudnya adalah ketika seseorang tersebut memiliki keahlian, maka otomatis orang yang tidak memiliki keahlian itu akan tunduk terhadap orang yang memiliki keahlian. Begitu juga dengan kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan itu juga dapat menjadi seorang pemimpin karena hartanya ya. Jadi mereka sebagai orang kaya itu sudah tidak menggunakan hartanya lagi untuk kepuasan dirinya sendiri karena mereka sudah tentu puas. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk memimpin dengan kekayaan tersebut. Jadi pada intinya, seseorang yang memiliki keahlian dan juga kekayaan itu dapat memimpin. Jabatan bersifat relatif tetap, sedangkan orang yang memegang dan menjalankan fungsi jabatan bersifat tidak tetap. Di samping itu, semakin lama seseorang memegang suatu jabatan, semakin dia menganggap dan memperlakukan jabatan sebagai milik pribadinya. Akibatnya, tidak hanya semakin tidak kreatif dia dalam melaksanakan fungsinya, tetapi juga cenderung semakin menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Oleh karena itu, peralihan kewenangan dari seseorang ataupun kelompok orang kepada orang atau kelompok lainnya merupakan keharusan. Nah, menurut Paul Kohn, terdapat 3 cara peralihan kewenangan. Yang pertama, secara turun-temurun. Jabatan dan kewenangan dialihkan kepada keturunan ataupun keluarga pemegang terdahulu. Hal ini terjadi dalam sistem politik autokrasi tradisional, seperti kerajaan dan kesultanan. Kedua, pemilihan. Peralihan kewenangan dengan pemilihan dapat dilakukan secara langsung melalui Badan Perwakilan Rakyat. Contohnya, pemilu presiden di Indonesia. Ketiga, paksaan. Peralihan kewenangan secara paksaan ialah jabatan dan kewenangan terpaksa dialihkan kepada orang atau kelompok lain, tidak menurut prosedur yang sudah disepakati, melainkan dengan menggunakan kekerasan seperti revolusi dan kudeta dan ancaman kekerasan. Pada umumnya, cara semacam ini berlangsung dalam masyarakat negara yang sistem politiknya belum stabil. Pada masyarakat negara maju yang menerapkan sistem politik demokrasi atau liberal, biasanya peralihan kewenangan secara periodik dan tertib berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Prosedur peralihan kewenangan yang diterima secara luas oleh berbagai kelompok penting dalam masyarakat telah dipraktikkan berulang-ulang. Hal ini tidak berarti dalam proses peralihan kewenangan tidak ada konflik. Konflik yang dibiarkan dan disalurkan menurut aturan permainan yang disetujui bersama sehingga konflik tidak menimbulkan perpecahan masyarakat. Itu sebabnya ilmuwan politik menggunakan peralihan succession sebagai salah satu tolak ukur tingkat perkembangan dan kestabilan politik. Sikap terhadap kewenangan pada umumnya, sikap atas kewenangan dikelompokkan dalam sikap menerima, mempertanyakan atau skeptis, dan kombinasi keduanya. Di bawah ini terdapat contoh dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia, tentang prosedural maupun yang bersifat substansial ataupun pribadi. Dalam setiap upaya melukiskan sikap masyarakat Indonesia atas kewenangan prosedural dan pribadi, penting dicatat dan diperhatikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk secara horizontal seperti suku bangsa maupun secara vertikal seperti kota desa dan terpelajar tak terpelajar. Masyarakat suku Jawa cenderung menerima kewenangan pribadi, sedangkan masyarakat dari Minang dan Batak cenderung menerima kewenangan prosedural ataupun hukum adat. Pada umumnya, orang kota lebih kritis terhadap kewenangan dibandingkan dengan orang desa. Orang yang terpelajar dianggap lebih kritis terhadap kewenangan daripada orang yang kurang terpelajar. Orang yang tinggal di kota pada umumnya lebih dekat dengan pusat kekuasaan dan pusat informasi, sehingga lebih mengetahui tindakan pihak yang berwenang.
Orang yang terpelajar dianggap lebih mampu menilai kebijakan umum sehingga lebih dapat melihat alternatif kebijakan program maupun elit pelaksanaannya. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin yang berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan atau penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak atau moral disebut dengan legitimasi. Nah, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin pada kewenangan itu berbeda pada hubungan pemimpin dan yang dipimpin pada legitimasi. Bedanya apa? Kalau misalnya pada legitimasi, hubungan itu ditentukan oleh yang dipimpin. Sedangkan kalau misalnya pada kewenangan, hubungan itu ditentukan oleh yang memimpin. Nah, dalam arti luas, legitimasi berarti dukungan masyarakat terhadap sistem politik. Sedangkan kalau dalam arti sempit, legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Nah, aku akan menjelaskan objek-objek legitimasi. Menurut Kristen ada 3 objek. Yang pertama itu komunitas politik, yang kedua itu ada rezim, yang ketiga ada pemerintahan. Sedangkan ADRA ini itu menyebutkan ada 5 objek yang memerlukan legitimasi. Yang pertama itu ada masyarakat politik, yang kedua itu ada hukum, yang ketiga ada lembaga politik, yang keempat ada pemimpin politik, yang kelima ada kebijakan. Nah, kelima objek ini memiliki hubungan yang kumulatif. Apa itu kumulatif? Kumulatif artinya hubungan itu saling berhubungan. Kayak misalnya ketika objek pertama itu tidak mendapatkan hubungan tidak mendapatkan dukungan, maka objek kedua dan seterusnya itu tidak mendapatkan dukungan. Jadi semacam teori domino kalau misalnya kalian pernah dengar. Nah, yang dimaksud dengan legitimasi terhadap komunitas politik ialah kesediaan para anggota masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda untuk hidup secara rukun sebagai suatu komunitas. Dan yang selanjutnya adalah cara mendapat legitimasi atau cara mendapat pengakuan dari masyarakat. Nah, cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi. Nah, cara ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama dengan cara simbolis, artinya memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol. Oke, contoh nih dari metode simbolis. Dengan mengangkat pejabat dari unsur masyarakat sehingga masyarakat merasa terwakili dalam pemerintahan. Oke, lanjut yang kedua, yaitu dengan cara materi. Nah, materi ini ditempuh dengan cara menjadikan dan memberikan kesejahteraan materi kepada masyarakat, seperti menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana produksi dan pertanian, sarana komunikasi, dan transportasi. Yang terakhir adalah dengan cara prosedur, ditempuh dengan cara menyelenggarakan pilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden, wakil presiden, para anggota lembaga tinggi negara lainnya. Dan yang selanjutnya adalah cara mendapat legitimasi atau cara mendapat pengakuan dari masyarakat. Nah, cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi. Nah, cara ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama dengan cara simbolis, artinya memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, dan nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol. Oke, contoh nih dari metode simbolis. Dengan mengangkat pejabat dari unsur masyarakat sehingga masyarakat merasa terwakili dalam pemerintahan. Oke, lanjut yang kedua, yaitu dengan cara materi.
Nah, materi ini ditempuh dengan cara menjadikan dan memberikan kesejahteraan materi kepada masyarakat, seperti menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana produksi dan pertanian, sarana komunikasi, dan transportasi. Yang terakhir adalah dengan cara prosedur, ditempuh dengan cara menyelenggarakan pilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden, wakil presiden, para anggota lembaga tinggi negara lainnya. Hai, perkenalkan lagi, nama saya Rangga. Di sini saya akan membagi 3 subbab terkait penjelasan legitimasi, yaitu A. Tiba-tiba legitimasi, B. Mengapa legitimasi itu penting, dan C. Krisis legitimasi. Yang pertama, A. Tipe-tipe legitimasi. Pertanyaan yang ingin dijawab sehubungan dengan tipe-tipe legitimasi adalah mengenai dasar pengakuan dan dukungan masyarakat kepada pemerintah atau dasar legitimasi yang diberikan. Pemimpin pemerintahan sering menggunakan kombinasi tipe-tipe legitimasi ini sesuai dengan struktur dan perkembangan masyarakatnya. Adapun 5 tipe legitimasi, yaitu yang pertama, legitimasi tradisional, yaitu didasarkan pada tradisi yang memandang keturunan pemimpin berdarah biru yang dianggap berhak melanjutkan kepemimpinan, seperti di beberapa negara feodal, misalnya Jepang, Thailand, dan Inggris. Yang kedua, legitimasi ideologi, yaitu berdasarkan pemahaman dan pelaksanaan ideologi yang dipegang oleh pemimpin, baik itu sifatnya doktriner seperti komunisme maupun pragmatis seperti liberalisme, atau bahkan gabungan dari keduanya seperti ideologi nasional Pancasila. Yang ketiga, legitimasi kualitas pribadi, yaitu didasarkan pada kualitas pribadi pemimpin seperti karisma, penampilan, atau prestasi dalam bidang seni budaya tertentu. Yang keempat, legitimasi prosedural, yaitu berkaitan dengan pemimpin yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, kelima, legitimasi instrumental, yaitu terkait dengan janji atau jaminan pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan material masyarakat. Selanjutnya, B. Legitimasi itu penting. Mengapa para pemimpin pemerintahan berusaha mendapatkan dan mempertahankan legitimasi bagi kewenangan mereka? Secara umum, ini karena 2 alasan utama berikut. Yang pertama, kestabilan politik dan perubahan sosial. Legitimasi yang diberikan oleh pengakuan dan dukungan masyarakat menciptakan stabilitas politik, sebab pemerintahan yang diakui oleh masyarakat dapat membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat umum dan lebih efektif mengatasi situasi sulit, sekaligus mengurangi penggunaan kekuatan fisik dan memungkinkan anggaran yang semula dialokasikan untuk alat keamanan menjadi digunakan untuk kesejahteraan umum dan membuka peluang perubahan sosial. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan pengawasan. Legitimasi memberikan pemerintah peluang untuk memperluas bidang kesejahteraan dan meningkatkan kewenangan, juga berarti harus ada peningkatan pengawasan atas penggunaan kewenangan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, C. Krisis legitimasi. Krisis legitimasi umumnya terjadi selama periode transisi di mana masyarakat berubah dari struktur sederhana menjadi kompleks atau saat mereka bergerak ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, ekonomi, dan pendidikan membuat masyarakat lebih partisipatif, kritis, dan mencari alternatif dalam politik. Krisis legitimasi terjadi ketika pemerintah tidak merespons perubahan aspirasi masyarakat dan dukungan terhadap pemerintah mulai merosot. Menurut Lucian Pye, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan prinsip kewenangan yang diakui masyarakat, persaingan tidak sehat di dalam pemerintahan, ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi janjinya, atau perubahan dalam sosialisasi masyarakat tentang kewenangan.
Biasanya, krisis legitimasi disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor ini atau faktor-faktor lainnya yang belum disebutkan. Namun, krisis legitimasi dapat semakin buruk jika pemerintah tidak responsif atas perubahan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Sekian dari saya, terima kasih. Gimana teman-teman? Paham nggak sama materinya? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and share. Dadah!